Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Kurniawati, mahasiswa S2 UT Pasca Sarjana. Di sini saya akan menjawab tugas tutorial 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Jurnal pertama yang saya temukan, yang pertama berjudul Revitalisasi Budaya di Era Digital dan Eksplorasi Dampak Media Sosial Terhadap Dinamika Sosial Budaya di Tengah Masyarakat. Isi dari jurnal tersebut menjelaskan tentang media sosial yang bukan hanya memainkan peran dalam mengubah cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga memberikan panggung bagi partisipasi politik, aktivisme, dan perkembangan ekonomi kreatif. Implikasi media sosial terhadap dinamika sosial budaya sangat kompleks, membutuhkan pemikiran multidisiplin dari perspektif sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik sosial budaya. Revitalisasi digital harus mencerminkan inklusivitas akses teknologi untuk memastikan keberlanjutan revolusi digital ini tidak meninggalkan sebagian masyarakat. Eksplorasi dampak media sosial di tengah masyarakat merupakan kajian yang mendalam dan kompleks, membutuhkan pemahaman yang holistik untuk mengarahkan revitalisasi budaya digital menuju perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Seperti yang terjadi di sekolah saya, bahwa anak-anak yang sudah ketergantungan dengan media sosial akan cenderung untuk malas belajar dan tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak-anak lebih nyaman menggunakan alat komunikasi untuk bermain media sosial dan berdiam diri di rumah. Hal ini akan mempengaruhi mereka dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan dampak buruknya mereka akan melupakan sosial budaya kemasyarakatan di lingkungan mereka. Untuk itu, hal ini perlu diantisipasi dengan memberikan sosialisasi kepada anak-anak dengan memberitahukan dampak positif maupun negatifnya dalam bermain media sosial. Perlu adanya pemantauan dari orang tua agar anak-anak tetap fokus dalam belajar dan bersosialisasi di masyarakat. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Sekolah atau Madrasah. Isi dari jurnal tersebut, nilai inti pendidikan multikultural yaitu apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralis budaya dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Substansinya dijabarkan pada 7 nilai pendidikan Islam berwawasan multikultural, yaitu nilai andragogi, perdamaian, inklusi, kearifan, toleransi, humanisme, dan kebebasan. Dari ranah tersebut digunakan sebagai syarat untuk meningkatkan perilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Hal ini diawali dengan telaah konsep dasar, kebijakan, dan urgensi pendidikan multikultural, implementasi kebijakan pendidikan multikultural, dan permasalahan yang dihadapi. Analisis tantangan dan peluang implementasi kebijakan dan potensi pendidikan agama Islam berwawasan multikultural di sekolah atau madrasah. Di sekolah saya, pendidikan agama Islam secara garis besar sudah berwawasan multikultural, yang artinya dalam pengajaran secara tidak langsung sudah menerapkan pendekatan dengan berbagai aspek yang ada pada lingkungan sekolah. Anak-anak diajarkan untuk saling menghargai, bertoleransi, dan memahami antar satu dengan yang lainnya dengan segala perbedaan yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Itu judulnya, dan isi dari jurnal tersebut pemanfaatan TIK dalam pendidikan khususnya pada proses pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan TIK untuk mempersiapkan proses pembelajaran dan atau ketika proses pembelajaran berlangsung. Dengan TIK, guru dapat menambah bahan ajar dan mencari referensi tentang metode pembelajaran yang tepat untuk siswanya.
Dalam pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi dengan lebih mudah diterima oleh siswa dengan bantuan pemanfaatan TIK dalam bentuk aplikasi ataupun penayangan materi secara audio, visual maupun audiovisual. Penerapan TIK juga tidak hanya semata-mata langsung diterapkan, tetapi juga harus melihat karakteristik siswanya. Maka proses pembelajaran akan berkualitas dan bermakna dengan pemanfaatan TIK yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dengan adanya TIK, guru tidak perlu tatap muka secara langsung dengan siswanya dalam menyampaikan materi. Guru dapat memanfaatkan e-learning dan siswa dapat belajar secara mandiri dengan waktu yang lebih fleksibel. Kreativitas dan inovatif guru dituntut agar penggunaan TIK dapat maksimal dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswanya. Pada sekolah saya, penerapan TIK sudah dilaksanakan dari dulu. Akan tetapi, semakin adanya perubahan zaman yang semakin pesat, perkembangan penggunaan TIK semakin intens digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Selain memanfaatkan alat teknologi seperti LCD, pembelajaran di kelas juga sudah menggunakan berbagai aplikasi digital yang bisa diakses oleh anak didik di kelas. Tentunya tidak lupa dengan ketersediaan internet di sekolah. Hal ini sangat menunjang dan membantu proses pembelajaran yang dilakukan guru dan anak didik. Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran di kelas dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan guru menjadi lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Dan jurnal yang keempat dengan judul Teknologi Exchange Language Learning Research Trend and Practice, System Review, atau dalam bahasa Indonesianya tren dan praktek penelitian pembelajaran bahasa yang ditingkatkan dengan teknologi, tinjauannya sistematis. Yang isi jurnalnya berisi dalam beberapa tahun terakhir peran teknologi dalam kelas bahasa telah berkembang pesat karena perkembangan terkini di sektor pendidikan. Pembelajaran bahasa yang ditingkatkan dengan teknologi atau kita sebut TEL telah menjadi sorotan. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa teknologi mendorong baik instruktur maupun siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran bahasa. Mengingat adopsi yang meluas dan kekuatan teknologi imersif yang memungkinkan dan potensi aplikasi TEL. Sangat penting bahwa literatur terus diselidiki untuk mengidentifikasi jenis dan kecenderungan studi terkini untuk memahami praktik terkini dan memandu penelitian masa depan di bidang ini dengan 2 pertanyaan. Penelitian. Pertanyaan pertama, apa tren dan praktek TEL dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa? Pertanyaan yang kedua, apa metodologi penelitian yang digunakan dalam studi TEL? Tinjauan ini dengan cermat memeriksa tren dan praktek penelitian secara keseluruhan dalam pendidikan bahasa untuk memetakan perkembangan TEL selama beberapa tahun terakhir. Dari 87 publikasi yang ditemukan pada tahun 2020 sampai 2022, 17 penelitian menggunakan kriteria eksklusif dan inklusi dari Web of Science dan Scopus. Dengan menggunakan 5 kode yang diperoleh dari tinjauan sistematis sebelumnya, kami melakukan analisis dan sintesis terhadap publikasi ini. Kode-kode tersebut adalah tujuan, metodologi, sampel, negara, dan hasil. Sebagian besar penelitian menggunakan teknik penelitian kuantitatif untuk melihat tren dan praktek TEL dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, dan ditinjau sistematis menemukan bahwa TEL lebih tersebar luas di universitas daripada di jenis sekolah lainnya, dengan kejadian terendah terlihat di sekolah dasar. Mengingat keterbatasan teknologi ataupun sarana dan prasarana yang dimiliki di sekolah-sekolah
dasar ataupun sekolah yang lebih bawahnya. Mengingat temuan ini, saran untuk penyelidikan lebih lanjut diajukan. Akademisi didesak untuk memperluas cakupan studi di masa mendatang dan mengikut sertakan siswa dari semua tingkat pendidikan dalam praktek TEL di masa mendatang untuk lebih memahami penggunaan TEL dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Berikut sumber referensi jurnal yang saya gunakan dalam tugas kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.